Mari kita buka Alkitab kita di Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, kita mulai baca ayat yang kelima, saudara. Ya, kita sudah mulai masuk di akhir bulan November, saudara. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Desember. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sampai hari ini masih ada, saudara. Siapa yang percaya penyertaan Tuhan masih ada? Saya percaya, saudara, ya. Bahkan nanti di tahun-tahun berikutnya Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita baca 1, 2, 3 Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Saudara, saya percaya bahwa percaya Tuhan itu tidak mudah. Berapa banyak kadang kita merasa bahwa diri kita itu lebih pandai daripada Tuhan. Seringkali kita itu ngajari Tuhan tanpa kita sadari. Ya, memang jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Seringkali saya lihat bahwa apa yang saya pikirkan itu belum tentu benar, saudara. Meskipun kadang pikiran kita berkata, Tuhan, mestinya jalan begini, mestinya lewat sini Tuhan. Loh, kok lewat sana? Tapi Tuhan bilang, bukan, jalanmu di sini. Nah, berapa banyak kadang kita seringkali melawan Tuhan. Kita merasa diri kita lebih pintar daripada Tuhan. Kadang kita itu merasa lebih bijak daripada Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan itu tahu segalanya, saudara. Makanya saya kalau lihat orang-orang jenis seperti ini kadang susah. Dikasih tahu pun percuma. Ya. Apalagi kalau berbicara mengenai firman bertentangan dengan daging, tambah ditolak, saudara. Ngomong belum selesai sudah ditolak dulu. Makanya saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia itu paling tahu cara mendidik setiap umatnya. Bayangin, umat Tuhan di muka bumi ini ada berapa miliar orang. Tapi Tuhan tuh tahu cara mendidik setiap umatnya. Kalau tidak hebatnya Tuhan, saudara, ya. Tapi berapa banyak kita kadang menentang Tuhan. Makanya ada istilah begini, manusia pada dasarnya itu tidak pernah cocok kumpul sama orang. Percayalah, saudara. Mau sama siapa saja tidak pernah cocok. Bahkan sama Tuhan pun juga tidak pernah cocok. Bayangin bangsa Israel itu sudah berapa lama kumpul sama Tuhan. Ya. Bangsa Israel ini melihat mujizat Tuhan. Ketika di Mesir, dibebaskan dari Mesir, keluar dari Mesir. Bahkan di padang gurun, ya. Tuhan menyatakan mujizatnya. Toh pada akhirnya ya masih juga jatuh dalam penyembahan berhala. Toh masih meragukan Tuhan. Ditinggal Musa sebentar, cari gara-gara. Nah, pada dasarnya memang manusia tidak pernah cocok. Makanya ada orang itu kadang-kadang sambat, Pak, kenapa saya kok dirasani, Pak? Kenapa saya kok selalu diomongin? Ya, bahwa ya tidak usah ngurusin orang. Saya bilang orang hidup itu cuma dua, ngerasani apa? Dirasani, cuma itu aja. Tapi kita tidak sadar, saudara. Ayo, seringkali kita kan ngomongin orang, betul, di belakang, si A itu begini, si B begini, ya, tanpa kita sadari loh. Makanya kita kalau dirasani orang ya sudah. Kadang kita kan tidak terima. Maunya kita aja yang ngerasani, kalau dirasani tidak mau. Terutama naik mobil, saudara, ya. Naik mobil, kadang-kadang orang itu heran. Kalau naik mobil itu kadang takut diserempet. Ya, saudara nggak bisa selama mobil itu dipakai. Kalau nggak nyerempet ya diserempet, betul? Yang penting pokoknya begini loh, saudara. Kita itu harus punya hati yang benar. Hati yang benar itu biasanya, saudara, itu mempunyai ciri-cirinya. Hati yang benar itu selalu berpikiran yang positif. Tapi kalau hatinya tidak benar, pasti negatif. Lah kalau kena hati yang tidak benar, susah.
Sama siapapun pasti dibilang negatif. Makanya Tuhan itu melihat kedalaman hati kita, saudara, bukan lihat apa yang kau punya. Tuhan itu tidak melihat kehebatan kita, saudara. Saudara pikir Tuhan itu terkesima dengan pelayanan kita. Loh, malaikat itu jauh lebih hebat, saudara. Yang paling membuat Tuhan terkesima itu hati kita, saudara. Itu yang membuat Tuhan itu terkesima. Makanya berapa banyak orang kadang merasa bangga dengan pelayanannya. Kamu tahu enggak pelayananku? Kamu tahu enggak pelayananku? Enggak tahu? Tak kasih tahu ya. Enggak perlu. Pokoknya kamu cukup tahu. Mulai Januari sampai Desember full. Bahkan sampai akhir zaman full. Saudara, Tuhan enggak bangga dengan itu. Makanya jangan heran, saudara ya. Kenapa banyak orang itu kecewa dengan Tuhan? Banyak loh orang yang meninggalkan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Merasa Tuhan tidak menjawab doanya. Gondok, ya, kecewa, meninggalkan Tuhan. Ya karena mereka tidak mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan. Percuma kita ngomong Tuhan, Tuhan, kalau hati kita tidak benar itu percuma. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan tahu hati kita ini seperti apa? Harus lewat yang namanya pengujian. Lah kalau kita tidak diuji, mana bisa tahu Tuhan hati kita seperti apa? Kita gampang ngomong, saya ini mengasihi Tuhan, Pak. Saya ini mencintai Tuhan, oke. Saya itu sayang, Pak, sama Tuhan, oke. Begitu ujian ketika ujian datang, mulai ya aneh-aneh sudah. Tuhan tidak sayang aku lah, Tuhan beginilah, Tuhan begitu. Percayalah saudara, kadang ujian itu baik buat kita. Ketika kita diuji, berarti Tuhan sedang ingin tahu sampai di mana hati kita itu punya hubungan dengan Dia. Makanya berapa banyak orang kadang kecewa dengan Tuhan. Ya karena begitu kan. Doanya nggak dijawab, mulai gondok. Ya, hidupnya nggak diberkati, mulai marah sama Tuhan. Saudara, berkat itu tidak selalu uang loh, saudara. Kita itu bisa nafas sampai hari ini ya, nafas enak ya. Terus kita masih sehat di tengah pandemi seperti ini. Kita masih bisa beraktivitas. Itu kalau bukan karena Tuhan, mau karena siapa? Coba lihat di medsos. Orang masih muda meninggal karena COVID. Terus saya lihat lagi ya di medsos juga, orang masih muda, dokter, saudara, juga tumbang. Karena saya yakin dan percaya bahwa berkat itu tidak cuma uang, tapi penyertaan Tuhan juga itu berkat loh, saudara. Tapi orang kadang identik dengan yang namanya uang. Kalau kita cuma pikiran uang, maka pikiran kita itu cuma segini loh, saudara. Makanya kalau ikut Tuhan itu harus all out. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh, panas enggak, dingin enggak, kita akan dimuntahkan. Orang kadang mengejar berkatnya Tuhan. Tuhan, kenapa engkau enggak berkati aku? Tuhan, kenapa engkau enggak promosikan aku? Seringkali saya banyak sekali saya melihat orang ya, terutama umat Tuhan, selalu cuma bertanya kapan diberkati, kapan dipromosikan, kapan diangkat. Jarang saya mendengar ada anak Tuhan ngomong begini, Tuhan, bagaimana aku tahu kehendak-Mu? Oh, jarang, saudara. Selalu nuntut Tuhan secara tidak sadar. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Loh, saya tuh percaya loh, saudara, Tuhan kalau mengangkat kita hari ini juga, detik ini juga, itu bisa loh, saudara. Bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Percayalah, saudara. Kita sekarang bukan siapa-siapa ya, seringkali saya ngomong. Saudara kan tidak tahu nanti berapa tahun kemudian saudara jadi apa, kan tidak ada yang tahu. Ingat saudara, di dunia ini tidak ada yang kekal. Percayalah sudah, di dunia ini tidak ada yang yang selamanya tetap, itu tidak ada. Dunia ini semuanya itu ada yang namanya regenerasi.
Tidak peduli rohani, sekuler, rohana, sekular, sama aja saudara. Semuanya itu pasti ada yang namanya regenerasi. Kita ngomong artis saja. Artis itu saudara ya, juga regenerasi. Makanya kalau saya lihat TV, kalau saya lihat TV atau lihat YouTube saudara, begitu saya lihat ada istilah inilah artis tahun 50, artis tahun 70 ya. Sekarang tahun 2020 mukanya sudah tua. Tiba-tiba dalam hati saya berkata begini, manusia itu tidak kekal ya. Sesuatu yang datangnya dari dunia itu pun tidak kekal. Makanya Alkitab katakan, carilah perkara-perkara yang kekal. Saudara, selama kita menjadi orang Kristen, coba kita cek, kita ini sudah memberikan apa kepada Tuhan? Kadang kita ini hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku sudah gini loh ya, aku sudah pelayanan loh ya, terus rewardku apa Tuhan? Kalau mental kita seperti itu, berarti engkau tidak mengenal Tuhanmu dengan baik. Bersyukurlah Tuhan kita itu Bapa yang baik. Dia itu paling mengerti cara memberkati anak-anaknya. Tuhan itu kalau memberkati itu dengan gampang, langsung sudah terjadi. Tapi sayangnya Tuhan tuh suka proses, kita suka hasil. Dari sini saja sudah tidak sama. Proses itu enak enggak? Enggak enak. Proses itu menyakitkan. Tapi di situ kita akan bisa mengerti bahwa apa yang Tuhan mau. Kita kalau nggak diuji, kita tidak akan ngerti loh sampai di mana hati kita bisa sabar. Saya pernah loh diolok-olok sama orang, dikata-katain kasar dan segala macam. Daging ini kepingin berontak. Pendeta itu juga manusia saudara, percayalah, tidak ada yang Superman. Kalau ada orang berpikiran bahwa pendeta itu Superman, berarti iku wong goblok. Pendeta itu tidak ada yang Superman. Pendeta itu juga manusia, sama kayak saudara. Pendeta itu juga punya kelemahan, pendeta itu juga bisa salah. Makanya saya bukan termasuk anti yang namanya suara Tuhan, enggak saudara. Saya percaya suara Tuhan. Saya percaya yang namanya nubuatan, saya percaya. Tapi seringkali kadang saya melihat, maaf ya, orang Kristen itu suka hal-hal yang, maaf menurut saya, itu berimajinasi. Lu enggak apa-apa, nubuatan itu baik, nubuatan itu enggak salah. Tapi kadang kita seringkali itu terlalu terlalu fokus dengan itu sehingga kita itu lupa bahwa kita ini masih menginjak bumi, istilahnya begitu. Ada pernah kejadian salah seorang keluarga, dia didoakan oleh seorang hamba Tuhan, kamu akan dipakai ya di negeri ini misalkan, saya tidak sebutkan namanya ini. Lalu dia dijual semua, rumahnya, usahanya, semuanya dijual. Lalu dia pergilah ke sebuah negeri yang menurut pendetanya itu. Sampai di sana, apa yang terjadi? Hidup tidak karu-karuan, pokoknya uang habis, semuanya habis, tidak karu-karuan. Lalu dia pulang ke Indonesia. Lalu dia pergilah ke gereja itu. Dengan marah-marah dia bilang begini, mana pendetanya? Bohong semua. Katanya saya dipakai di negeri itu. Saya sudah habis-habisan, tapi mana? Malah saya tidak jadi apa-apa. Ya. Terus saya berpikir begini, kok yang bodoh itu siapa?
Makanya kita perlu yang namanya menguji. Setiap nubuatan itu perlu diuji. Dan seringkali kita itu gak menguji, pokoknya dimakan mentah-mentah. Begitu tidak kejadian kita kecewa. Nah, makanya saya tuh bukan anti yang namanya suara Tuhan. Saya percaya suara Tuhan. Tapi bagi saya, suara Tuhan yang paling mutlak, yang paling bisa kita mengerti, yang paling kita bisa tahu, ini loh, Alkitab ini loh. Ini suara Tuhan, ini sudah. Undang-undangnya ya ini. Kalau Tuhan mau pakai kita, percayalah, Tuhan punya cara untuk membuat kita ini masuk ke dalam rencananya. Dan saya kasih tahu saudara ya, biasanya keinginan Tuhan itu berbeda dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita itu maunya daging, betul nggak? Tapi keinginan Tuhan itu bukan. Makanya apa yang Yesus ajarkan selalu berlawanan dengan daging. Kalau engkau ditempelin pipi kanan, kasihkan pipi kiri. Ayo coba kalau kita. Loh kok enak, Pak? Ditempelin sakit ya, Pak? Dia tak balas, Pak. Apa yang dia tabur, dia tuai. Kan begitu. Enak aja, Pak. Pikirnya samsak apa pipi? Berapa banyak kita pikiran seperti itu? Atau enggak? Begitu Tuhan bilang begini, kalau engkau disuruh jalan 1 mil, ya, berjalanlah 2 mil. Iki maneh ajaran opo maneh? Saudara, wis toh, percayalah, saya tuh ini menurut saya loh ya, saudara ya. Saya yakin, ya, kalau orang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang itu tidak akan bisa mengikuti Tuhan. Meskipun orang itu pinter Alkitab, Alkitabnya bagus, jago, ngelontok wis, mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, itu dibaca 100 kali pun, wah hebat sudah. Tapi belum tentu lo bisa melakukan. Contoh yang paling sederhana aja, ini contoh yang paling sederhana. Saya punya teman saya itu kalau tak ajak, dulu kan kita ada doa pagi ya, jam 4. Ayo doa pagi yuk jam 4. Gini loh, Pak, aku itu mau Pak doa pagi, Pak. Tapi mataku ini tidak bisa melek. Aku ini capek kerja, pokoknya tidak bisa melek, Pak. Capek aku, Pak. Aku pengen istirahat. Oh gitu ya. Satu saat saya lihat dia punya medsos. Loh, hari ini kamu kok bisa bangun jam 4? Ya apa ya Pak? Hobi loh. Ternyata hobi itu bisa loh bikin orang bangun pagi, ya, sama konco-konco gitu, sepedaan begitu, bisa. Saya tuh bukan anti yang namanya kata orang, kamu tuh jadi orang bau fanatik lah. Bukan masalah fanatik, ini berbicara hati, saudara. Kalau kita ngomong hati, itu tidak bisa disamakan dengan logika, itu tidak bisa. Makanya yang namanya, ada istilah begini, cinta itu buta. Orang kalau sudah berbicara perasaan, itu lain. Orang kalau sudah punya perasaan cinta, tembelek jadi coklat karena cinta. Tapi kalau sudah perasaannya itu benci atau tidak suka, coklat jadi tembelek. Betul nggak? Makanya orang kalau sudah tidak suka sama orang, percayalah apa yang dilakukan mesti salah. Wis pokok kalau bener ya wis. Soalnya perasaannya sudah tidak suka, tidak senang. Jangankan gitu, orang itu diam aja bisa tidak senang loh saudara. Perasaan itu begitu loh. Aku gak senang loh deh. Padahal orangnya tidak ngapa-ngapain loh, cuma duduk loh. Aku gak senang. Bayangin coba. Apalagi kalau dia ngentut, tambah benci wis. Makanya saya bilang, ya, Alkitab ini tidak pernah salah. Kalau engkau tidak bisa ngampuni saudaramu yang kelihatan, ya, maka bapakmu tidak akan ngampuni kamu. Gampang Tuhan itu. Takaran yang kamu takarkan
sama Tuhan itu ditakarkan balik kepada kita. Oh, lu gak bisa ngampuni, ya sudah, aku juga gak bisa ngampuni. Dan hebatnya sekarang, ya, saya punya teman, ya, rohaninya sudah tinggi loh, sudah tinggi sekali, ya, biasa ngampuni. Tapi kalau khotbah, pinter. Kalau engkau tidak mengampuni, tapi dia gak bisa ngampuni. Aneh ya. Memang penyakit jenis seperti ini tuh sering melanda orang Kristen, saudara. Suruh ngampuni gak bisa. Kalau saudara mau hidup saudara nanti mau masuk surga, syarat pertama, ampunilah musuhmu. Jangan sampai lupa, ini penting. Bagaimana mungkin kita berkata, hei, kentutmu bau, tapi kentut kita juga bau, cuma beda baunya aja. Yang satu bau ndok bosok, yang satu bau peti. Tapi mau dibahas ini, saudara, nggak bisa. Janganlah kita menghakimi orang, saudara. Makanya Alkitab katakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kita itu percaya dengan Tuhan dengan segenap hati, percayalah bahwa hidupmu pasti akan dituntun oleh Tuhan. Orang kadang-kadang ngomong begini, Pak, ojo ngomong hati tok lah Pak, berkat aja. Saudara, saya itu bukan berarti saya itu tidak suka berkat, enggak. Saya juga suka berkat. Kalau saudara tidak percaya, ayo kalau aku duit, tak terima pasti. Aku suka berkat, saudara. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Saya mau kita itu nanti tahun baru ya, menginjak awal tahun ya, kita harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Hati kita yang bengkok-bengkok, ayo kembali kepada Tuhan. Kita mungkin punya musuh, katakanlah, ampuni sudah musuh kita. Gak iso Pak, musuhku, waduh, lambene Pak, ini ngelimisi, mentolo tak cakar ya Pak. Sudahlah saudara, kalau saudara mengampuni, nanti dia akan berhenti sendiri. Tapi kalau saudara umek aja, tambah seneng, tambah digarai, wis meneng noai. Tuhan, aku ampuni saudara. Makanya saya mau kita itu mulai sekarang ayo jaga hati ya. Ojo gondoan, ditegur gondok. Kamu tidak tahu saya siapa Pak? Tahu saya. Kamu hanyalah seorang manusia biasa. Cuma bedanya kamu lebih kaya dari saya. Itu aja. Dikasih tahu kebenaran, marah. Kau usah ngomongin aku. Kok dewe yang ngono? Ini kan topiknya kan Anda, bukan saya. Terus gak usah ngomongin. Aku yang ini iki. Kata opo? Loh, repot ya. Kata opo? Ya gak apa-apa. Lah kata opo aku? Itu serah awakmu. Kan orang kan gitu. Dikasih tahu, malah ngasih tahu. Dan anehnya begini, kenapa orang itu kadang gak bisa mengalami hidupnya itu gak bisa mengalami ketenangan? Soalnya saudara ya, hatinya itu tidak memiliki pengampunan. Benci dipikir-pikir. Saudara tahu enggak, kanker itu salah satu pemicunya itu benci loh saudara. Benci sampai welek saudara, tiba-tiba kena kanker. Biasanya kepahitan ya, apalagi benci, itu pemicunya begitu. Tapi kalau kita mengampuni, wis toh diampuni aja. Loh kok enak Pak, kok nyimut Pak? Loh repot. Makanya virus kok nyimut ini memang susah dihilangkan. Oh gak iso Pak, wenake DE salah be aku Pak. Yo dia harus minta maaf sama aku. Coba kalau Tuhan seperti itu saudara. Gak iso Pak. Jangan harap saya mengampunimu sampai itu ditunjuk. Malaikatnya bingung. Kok nuduh sapa?
Awas kamu, mesti begini. Kok enggak tahu gini? Awas, enggak pernah begini, mesti begini. Kasihan Tuhan loh, tunjuk-tunjuk. Awas kamu, tapi telunjuknya ke sana. Awas kamu. Ampuni saudara ya. Saya mau kita, meskipun gereja kita masih kecil saudara, seberapapun yang hadir, Tuhan mau hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Belajarlah dari hal-hal yang sederhana. Apa itu hal yang sederhana? Apa yang Alkitab katakan, lakukanlah. Saudara mengampuni, ya kita mengampuni. Setialah dalam Tuhan, ya setialah dalam Tuhan. Saudara mau berbuat yang aneh-aneh, nggak bisa. Tuhan, kasih aku perkara yang besar. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan pasti akan kasih perkara yang jauh lebih besar. Oh kecil aja engkau nggak setia, mau kasih perkara yang besar, tambah nggak karu-karuan saudara. Contoh, kalau saudara kerja bangunan, kalau saudara tidak bisa bangun rumah lantai 1, apalagi saudara bangun lantai 2 atau lantai 3, ambruk. Nah, lantai 1 aja tidak bisa kok, mau bangun lantai 2, lantai 3, tidak bisa. Itu pengertian yang paling gampang. Jadi kalau saudara mau dipakai Tuhan lebih lagi, kalau saudara mau dipercaya Tuhan perkara yang besar, setialah dalam perkara yang kecil. Kalau saudara setia dalam perkara yang kecil, percayalah, Tuhan pasti akan kasih perkara yang jauh lebih besar. Semua tergantung dari mindset kita, saudara. Kalau pikiran kita itu isinya sampah, negatif, tok, yang keluar negatif. Tapi kalau pikiran kita, mindset kita ini benar, yang keluar itu ya pasti benar. Setiap orang itu punya masa lalu yang tidak baik. Setiap orang itu punya punya kesalahan, pasti itu. Apalagi kalau kadang-kadang orang suka nyacati orang khotbah. Ada itu memang jemaat tipe seperti itu. Memang dia diberikan Tuhan karunia untuk itu memang. Seneng jarak pendeta itu ono. Duduk di paling belakang, pendeta khotbah dicacat ya. Saudara, semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Loh saya percaya loh, kalau saudara tak kasih waktu 2 jam ngomong, 1 jam ngomong aja, pasti ono aja yang salah. Makanya kita perlu hati yang benar, pikiran yang benar, supaya nggak terjadi konslet. Tahu ya konslet? Supaya nggak terjadi salah paham. Begitu firman Tuhan berbicara mengenai uang, pikirannya langsung, pendeta mau duitan, repot saudara. Padahal tujuannya belum ke situ loh saudara. Sik lagi buka Maleaki loh. Padahal Maleaki kok akeh sih, pasalnya cuma 1. Kan nggak cuma itu aja ayatnya. Pikirannya langsung iki duit tok iki, duit tok iki. Repot saudara. Pernah suatu saat saya ditanya begini, Pak, kenapa gereja itu kok selalu uang ya Pak ya? Ya. Kok enggak langsung doa sama Tuhan Pak? Saya jawab begini, boleh enggak gereja cari uang? Enggak boleh toh? Enggak boleh. Oke. Kalau misalkan gereja itu enggak boleh cari uang, saya mau tanya, gereja uang dari mana? Apakah tiba-tiba Tuhan langsung kirim uang segunung ceblok, tum, gitu? Enggak Pak. Nah, terus gimana? Enggak bisa jawab sudah. Atau enggak gini aja, kalau gereja boleh cari uang gini, misalkan ini ada orang konseling, ya, mulai hari ini persembahan dan perpuluhan. Nah ini kan rata-rata kan orang perpuluhan kan paling sensitif kan. Begitu mau perpuluhan langsung ngamuk, padahal guru apa-apa loh saudara. Langsung marah. Misalkan gereja perpuluhan dihilangkan, persembahan dihilangkan misalkan, ya. Terus boleh enggak gereja cari uang? Ada orang konseling, Pak saya mau konseling Pak. Oke, apa konseling apa Bu? Mengenai pernikahan Pak. Sebentar ya, dibuka tabelnya. Konseling pernikahan, Bu 5 juta Bu. Boleh enggak? Tidak boleh Pak.
golek duit gak boleh, perpuluhan dihilangkan, persembahan dihilangkan, terus gereja tekon di duit. Apa bisa kita sekarang beli, Pak isi bensin Pak 1 liter Pak, tapi bayarin gue iman ya Pak ya? Apa bisa gitu? Atau enggak, apa bisa kita beli tanah untuk gereja, terus Pak nanti Tuhan yang bayar ya? Apa bisa begitu? Ya enggak bisa. Cuman kebanyakan memang disalahgunakan, memang iya. Tapi bukan berarti itu menjadi acuan untuk menghakimi semua gereja. Enggak, saudara. Makanya saya katakan, kita harus punya hati yang benar. Kalau hati kita benar, apapun itu kita akan merespon dengan baik. Tapi kalau hati kita tidak benar, apapun itu mesti nggak baik. Siapa yang percaya bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang menentukan? Oh, saya percaya loh saudara. Kita buka Amsal pasal yang ke-16 saudara. Amsal pasal yang ke-16. Kita baca ayat yang ke-1. Amsal 16 ayat yang pertama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Loh, ya kan? Orang kadang merasa dirinya itu baik. Orang kadang merasa dirinya itu benar. Merasa dirinya itu paling bersih. Padahal saudara, ya nggak terlalu loh saudara. Makanya kita nggak boleh menghakimi orang, karena kita juga kadang nggak benar. Kalau kita lihat teman kita salah, kita hampiri dia, kita ngomong baik-baik. Ayo, jangan dilakukan. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Loh kan enak. Masa teman kita salah? Oh, kok niki? Oh, vlog kon niki? Kok niki? Nah, orang yang suka nunjuk-nunjuk orang biasanya satu nunjuk ke dia, nunjuk ke orang, yang ini nunjuk ke dia sendiri, saudara. Makanya saya yakin dan percaya orang yang hatinya benar tak pernah nunjuk orang. Orang yang hatinya benar selalu mengampuni. Orang yang hatinya benar selalu punya kasih. Orang kalau hatinya tidak benar, itu tidak ada semua, saudara. Makanya orang kalau sudah tidak memiliki hati yang benar, biasanya sama Tuhan gampang kecewa. Coba lihat saudara kalau tidak percaya, pasti gampang kecewa dengan Tuhan. Doa nggak dijawab, kecewa. Hidup dalam proses, kecewa. Wes, caranya gini ndak usah gerejo-gerejoan. Podo ae. Wes no omae. Percuma nang gerejo. Ya kan? Gara-gara kecewa dengan Tuhan. Kalau Tuhan balik misalkan, wes mulai saiki gak ono jemaat-jemaatan, gak ono umat-umatan, mau jadi apa kita? Ayo, betul enggak? Ada juga jemaat begini, ditegur sakit hati. Wes, tak pindah gereja aku. Emang mek gereja mek iki tok. Lain isi akeh. Kalau gereja boleh ngomong, jemaat yo ndak kamu tok. Jemaat yo sik akeh. Bagaimana perasaan? Kadang kan repot saudara ya. Memang kadang pendeta itu dituntut hidup seperti Superman. Ditempelin ndak sakit, ditembak ndak mati, dikeplak ndak sakit, saudara ya. Kadang kita dituntut seperti itu. Saya pernah suatu saat saya ketemu sama teman saya begini. Pendeta itu sebetulnya ndak boleh kaya. Oh gitu Pak? Iya, ndak boleh kaya pendeta itu. Terus saya tanya, menurut kamu definisi kaya itu seperti apa? Loh, kan kita harus tahu dulu definisi kaya itu seperti apa. Bagi orang ndak punya uang, kalau saudara punya uang 100.000, saudara sudah kaya. Menurut yang ndak punya uang, betul kan? Lah, sekarang saya tanya sama teman saya, menurut kamu definisi kaya itu apa? Diam dia. Saya bilang begini, kaya itu relatif, tergantung bandingannya sama siapa. Saudara naik motor dibandingkan naik mobil, ya tentu orang berpikir lebih kaya naik mobil.
Lah, mobilnya pun juga dibedakan. Saudara naik mobil apa dibandingkan sama naik mobil yang lebih mahal, otomatis yang lebih mahal itu lebih kaya. Lah, terus ukuran kaya itu dari mana? Kan relatif orang kaya itu. Sama halnya begini loh, orang cantik sama orang cakep itu relatif loh, saudara. Loh, saya tuh punya teman, saya pengen ketawa di sini. Saya punya teman saya itu kalau lihat, bagi saya, kalau dia lihat wanita cantik bilangnya jelek, kalau lihat wanita jelek dia bilang cantik. Loh, aneh ya. Tapi orang normal survei kalau disuruh lihat orang ini cantik apa enggak, semua bilang jelek rata-rata. Tapi dia bilang cantik. Loh, berarti kan cantik relatif. Saya bilang gitu sama teman saya. Ya ginilah, pokoknya pendeta itu enggak boleh hidup mewah. Saya mulai tanya lagi, hidup mewah itu seperti apa? Karena selama ini yang saya tahu, yang namanya kaya, mewah itu relatif. Tuh, anak saya ketawa susah. Memang relatif loh. Tapi saya cuma boleh ngomong begini, kalau saudara diberkati, ya jangan sampai saudara itu salah menempatkan diri. Ya, ngerti maksud saya? Misalkan saudara memang diberkati Tuhan, terus saudara datang ke tempat yang, maaf saya bilang, yang daerah-daerah yang istilahnya middle low, ya saudara harus istilahnya jangan memakai yang berlebihan, ya kan? Pakailah yang sederhana. Kalau saudara diberkati Tuhan, hidup saudara sederhana, itu tidak mengurangi kekayaan saudara kok, percayalah. Loh, saya ini punya teman saudara, kaya, tapi ya gitu, sederhana orangnya. Makan di warung bisa, ya, makan dimanapun bisa, pokoknya prai racun loh saudara ya. Dimana aja bisa. Kita duduk ya, makan. Tapi kaya loh dia, tapi dia biasa. Nah, ini yang dimaksud saudara ya. Diberkati salah enggak saudara. Cuma banyak orang itu selalu beranggapan bahwa berkat itu seakan-akan kayak jauh dari kekudusan. Saya pernah ditanya begini, Pak, menurut Bapak pendeta itu boleh enggak Pak hidupnya diberkati? Ya boleh-boleh aja. Loh Pak, kan enggak ada Pak ayatnya Pak yang bilang pendeta boleh kaya. Kan enggak ada Pak ayatnya. Saya cuma ngomong begini saja. Semua orang di hadapan Tuhan itu sama. Berkat itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Ya. Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Tuhanlah yang menjadikan kita orang yang luar biasa. Kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, terserah Tuhan mau memberkati atau tidak, itu bukan urusan lo. Kalau kita lihat ada teman kita diberkati lebih dari kita, saudara tidak usah iri. Karena saudara tidak tahu dia prosesnya seperti apa. Kadang kan manusia kan lihat hasilnya. Enak ya sekarang ya. Loh sekarang. Lah dulunya gimana? Dia nangis-nangis, merangkak-rangkak, kan saudara tidak tahu. Betul nggak? Jangan lihat sekarang. Makanya yang perlu kita lakukan, kalau saudara lihat teman saudara sukses, tanya, kamu kok bisa sukses, itu rahasianya apa? Caranya gimana? Ya, ojo iri tok sing digedekno. Oh, iri ya sing digedekno. Tanya, kenapa kamu bisa sukses? Lah ini loh. Belajarlah dari orang-orang yang sukses. Karena mereka sudah melewati yang namanya manis asinnya kehidupan, saudara. Kalau kita suka belajar, kita akan menjadi orang yang bijak. Makanya
Saya itu percaya bahwa kalau Tuhan sudah berkenan, saudara dan saya pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Bersyukurlah kalau sampai hari ini kita masih dalam keadaan baik. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih bisa beribadah. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau sampai hari ini pekerjaan kita masih bisa berjalan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Seriuslah dengan Tuhan. Kadang manusia ini repot, saudara ya. Kebanyakan manusia itu yang dikejar apa? Yang lahiriah. Wah, yang dikejar seakan-akan itu baik. Saudara, menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Percayalah sudah. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Ada sebuah kesaksian, saudara. Ada seseorang, dia dulu ikut orang pegawai, tapi jabatannya tinggi. Suatu saat, tidak tahu karena apa, dia dipecat sama bosnya. Si orang ini tidak terima. Dia marah sama Tuhan. Tuhan, saya ini dosa apa Tuhan? Kok dipecat? Ya kan? Dia marah-marah sama Tuhan. Nah, di saat keputusasaan itu, tiba-tiba dia punya pemikiran. Oh, aku tak dagang saja. Singkat cerita, dia jualan ini. Zaman dulu kan ada fosfor itu ya, yang kalau di gelang atau di pokoknya yang murup-murup itu, kalau gelap hidup itu. Tiba-tiba dia jualan itu, saudara. Tidak lama kemudian jualannya itu laris. Saking larisnya, dia tidak sadar kalau Tuhan berkati dia. Tambah lama, tambah diberkati. Nah, ketika dia posisi di atas, dia baru sadar. Untung aku dipecat. Kalau aku nggak dipecat, mungkin aku nggak bisa sukses sekarang lah, kan? Ingat, jalan Tuhan itu memang awalnya, kelihatannya kok gini Tuhannya, tapi endingnya selalu baik. Makanya saudara tahu, orang sombong itu susah diberkati. Kenapa? Karena merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya itu paling pintar, merasa dirinya itu paling luar biasa. Biasanya orang yang merasa seperti itu, biasanya itu satu langkah dekat dengan kehancuran. Karena orang sombong tidak bisa dibilangin. Makanya orang, ada perumpamaan gini, kenapa orang sombong itu selalu kalau jalan itu mesti naik ke atas, kok naik ke bawah. Makanya orang yang suka jalannya ke atas begini, biasanya kesandung. Karena tidak bisa lihat di depan itu ada batu. Pokoknya lihat atas saya. Makanya Alkitab katakan dengan jelas, hendaklah diri kita itu rendah hati. Saudara tambah diberkati, tambah rendah hati. Semakin hari diberkati, tambah rendah hati. Jangan sombong, saudara, karena harta itu tidak kekal loh, saudara. Saya punya teman itu kaya, saudara. Dia bilang begini, aku ini sudah umur segini, makannya ya sak piring. Toh nanti kalau mati, rumahnya 1x2. Loh, ya kan? Orang kaya, orang miskin kalau mati berapa luas tanahnya? 1x2. Oh, Pak, itu Pak ada Pak, besar. Itu yang besar kan aksesorisnya. Tapi lubangnya kan sama, 1x2. Dia sering kali ngomong gitu sama saya, Teguh, kita ini sudah tua. Besok kalau mati ya 1x2. Nah, hartaku ini buat apa? Ya sudah, tak nikmati aja. Loh, saudara, manusia itu terbatas. Ya. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan, jangan sombong. Ya. Karena harta itu tidak kekal. Tapi sahabat, saya yakin kalau saudara diberkati Tuhan, kalau saudara semakin diberkati, semakin rendah hati, itu yang dicari Tuhan. Orang kaya sombong itu biasa. Tapi kalau ada orang kaya rendah hati,
wah itu luar biasa. Ya, makanya saudara kalau ikut Tuhan, sekali lagi, saudara mesti harus percaya. Kita baca ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9. Kita baca ayat yang ke-5 dulu. Amsal 16 ayat ke-5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Loh, bayangin saudara. Orang yang sombong, ya, orang yang tinggi hati, itu pasti dihukum. Makanya saya yakin dan percaya, orang yang tinggi hati itu susah untuk bertobat. Karena ya itu tadi, merasa dirinya benar. Yang lain salah kabeh, dia tok sing paling benar. Susah. Makanya saya yakin kalau kita belajar rendah hati, hati kita benar di hadapan Tuhan, hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kekuatanmu. Memang iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya begini, lah ini yang sering kali saya itu kadang-kadang sama orang Kristen itu sodok-sodok aneh. Doanya kenceng, tapi males. Ya kok doain? Kalau doa kenceng, aku percaya berkatmu Tuhan melimpah, tapi males. Berarti dia turu, melindur deh, tangi. Banyak orang itu seperti itu. Lah ini seringkali orang-orang di luar Tuhan seringkali gak suka sama orang Kristen yang begitu. Ditanyai, gimana? Mengalir. Loh, berserah dan pasrah itu beda loh saudara. Tahu bedanya? Kalau berserah itu, ya sudah Tuhan aku berserah. Tapi tidak menyerah loh. Paham ya? Misalkan saudara bekerja, Tuhan aku berserah. Tapi saudara tetap bekerja kan? Tetap saudara rajin. Ojo Tuhan aku berserah terus gak lapo-lapo. Iku jenenge males. Lah orang kalau malas meminta berkat Tuhan, itu tidak bisa. Berarti dia masih tidur, melindur itu. Suruh bangun. Maunya diberkati tapi males. Nah, kalau ditanyai, aku sudah berdoa. Ini yang bikin orang di luar Tuhan tidak suka ya begitu. Doa. Ya makanya kan kita kan jadi batu sandungan, bener gak? Kalau ini kok doa tapi gak gelem usaha, nah repot. Kita berdoa harus, ya. Tapi bagian kita berusaha. Saudara apa talenta saudara? Saudara punya talenta misalkan masak, ya masak ya kan? Nah orang kan kadang-kadang suka berimajinasi. Kalau aku sudah berdoa, bahkan ada yang berpuasa loh saudara, berpuasa terus, tapi tidak pernah usaha. Gak iso. Ke gereja rajin, hari Minggu sampai ketemu hari Minggu, ibadah wanita, ibadah pria, anak-anak banci kuabe dimeloi, supaya Tuhan memberkati. Tidak bisa saudara. Saudara mesti harus melakukan bagianmu, Tuhan melakukan bagiannya. Makanya mulai sekarang kita perlu berubah, ya. Saya banyak itu teman saya ngomong, aku gak suka sama orang Kristen. Loh kenapa? Gak ditakoi mesti berdoa, doa tok gak usah usaha. Tapi mikir mana ya bener ya. Banyak kita tuh seringkali mengandalkan doa kenceng tapi usaha ndak ada, ndak bisa. Mulai sekarang dirubah. Kita berdoa sambil berusaha. Tuhan kasih pekerjaan apapun, lakukanlah dengan setia. Nanti Tuhan yang memberkati. Tapi kalau kita ini ndak mau, ya susah. Sepi pak, ndak apa-apa, ditelateni aja. Dagangku sepi pak, tidak apa-apa. Percayalah kepada Tuhan. Yang penting kamu telaten, setia. Nanti perlahan-lahan Tuhan pasti memberkati, ya. Saya masih ingat Andi itu dulu kerja akrilik, tak tentang sudah. Aku tidak setuju nih. Diono tuku boke sepatu, mek akrilik dingin-dingin tok regane atusan ewu, tuku no. Di pasar turi ya.
15.000 lah, dia dodolannya 400.000. Tak tentang. Nah, logika saya tidak masuk akal nih. Bocah. Datangnya jadi dia. Loh, ngerti maksud saya? Karena dia ada kemauan. Lah, orang kalau ada kemauan pasti ada jalan. Doa boleh kenceng, saudara berdoa harus. Berdoa itu nomor 1. Tapi saudara jangan males. Lah, penyakit males susah wis. Tapi kalau saudara ulet, rajin, ditambah saudara berdoa, kenceng saudara. Apa yang saudara lakukan Tuhan berkati. Saudara lakukan Tuhan berkati. Tapi lek males ngomong lainnya. Makanya saya yakin dan percaya saudara di tempat ini semua diberkati Tuhan, amin. Siapa yang mau diberkati Tuhan, saudara? Nah, saya juga mau diberkati Tuhan, saudara. Ya. Contoh dalam hal pelayanan, banyak orang itu suka berimajinasi tinggi alias menghayal. Memang orang beriman dengan orang menghayal beda sak strip, beda tipis. Ya. Orang kalau pelayanan kadang begitu dikasih pelayanan yang tidak dilihat orang, tidak mau. Misalkan, ayo kamu pelayanan ya di tempat yang di tempat yang tidak mampu-mampu, orang bambung-bambung. Alasannya akeh. Halo, entek kuotae, tidak kerungu. Tapi begitu taruh pelayanan yang orang-orang kaya, langsung nomor 1. Saudara ingat loh, mata Tuhan tuh melihat ke bawah loh. Kalau kita setia dalam perkara kecil, saudara melayani dalam mungkin gak dilihat orang, ingat Bapakmu melihat di bawah. Kalau engkau memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Kalau saudara melakukan dengan segenap hati, memang saudara gak dilihat orang, tapi mata Tuhan melihat saudara. Saudara kalau nolong orang, ya mungkin tidak dilihat orang, tidak apa-apa. Tuhan yang melihat saudara. Makanya saya itu mau kita tuh belajar dari perkara yang kecil. Yaitu banyak ingin orang kepingin, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan loh. Kalau mau dipakai Tuhan ya harus berserah total dong. Tuhan suruh kemanapun ya sudah layani. Mau di tempat tidak enak, mau enak sudah layani saja. Namanya kita melayani, betul nggak? Makanya saya bersyukur saudara ya, Tuhan kita itu Tuhan yang baik, amin. Dia selalu membuat kita ini kembali. Begitu kita salah, ya kita lewat Roh Kudusnya kita disuruh kembali. Ayo, kamu salah jalan, ayo. Makanya saya percaya betul bahwa Tuhan itu selalu ikut andil dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara jalannya salah, nanti Roh Kudus yang menyadarkan, ayo balik. Makanya orang kalau sudah punya kasih, biasanya tidak suka ngomongin orang. Kenapa? Karena dirinya tahu kalau diri juga tidak baik. Kita coba baca Amsal pasal 16 tadi, kita baca ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sudah jelas saudara, semua itu Tuhan yang menentukan kok. Tapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu kan tidak ketok. Tuhan kan tidak bisa kita lihat. Jadi seakan-akan kayak semuanya itu karena kita. Ini karena usaha saya Pak. Saya kalau tidak rajin Pak, tidak mungkin kayak seperti ini. Saudara, berapa banyak kadang orang itu sombong, merasa dirinya hebat. Ini karena saya. Saudara, Tuhan kalau mau bikin orang miskin itu dalam sekejap. Percayalah sudah. Tapi Tuhan kalau bikin orang kaya juga dalam sekejap. Jadi kita mesti harus tahu bahwa diri kita ini lemah. Manusia itu lemah, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan dibuat kuat.
Saya yakin kok, saudara. Makanya biasanya begini, dulu tidak punya apa-apa, sama Tuhan rajin. Doa sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya kan? Begitu diberkati Tuhan, diberkati sedikit saja, sudah tingkahnya kakean. Mulai males, mulai aras-arasan, megah. Loh, coba bayangin. Belum diberkati sesungguhnya loh, masih diberkati dikit saja sudah seperti itu. Bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan berkat yang lebih besar? Coba kalau kita ini diberkati, meskipun kecil, semakin diberkati, semakin rendah hati, semakin diberkati, semakin dekat sama Tuhan, semakin diberkati, fokus dengan Tuhan. Saya percaya saudara pasti akan diangkat tinggi. Tapi kalau diberkati sedikit saja, saudara mulai ngeleng, apa yang ngeleng bahasa Indonesianya ya? Saudara mulai menyimpang, susah. Makanya saya bersyukur Tuhan kita itu Bapa yang baik, amin. Saya berulang kali selama hidup saya bersama dengan Tuhan, jujur saudara, saya melihat banyak sekali rencana Tuhan itu atas hidup saya itu tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya doakan, tidak pernah saya punya cita-cita kalau saya ini bakal jadi hamba Tuhan. Karena lihat model saya, jahitan saya, obrasan saya, nggak cocok. Lo jujur, nggak cocok. Sampai saya pernah ngomong gini, Tuhan gak salah kan Tuhan. Itu loh Tuhan, banyak orang yang lebih baik, lebih suci itu banyak. Nggak salah kan Tuhan. Tiap kali saya mikir seperti itu, hati saya berkata begini, makanya Tuhan tuh mengasihi kamu. Makanya kamu harus balas kebaikan Tuhan. Memang kamu tidak layak, tapi karena Tuhan mengasihi kamu, akhirnya kamu dipilih. Bayangin saudara. Tapi ada orang yang dipilih merasa sombong. Ini karena aku ini. Kalau bukan karena aku, nggak bisa jalan gereja. Cek sombongin. Makanya saya percaya saudara ya, kita nanti pasti akan mengalami terobosan. Asal saudara setia dalam perkara yang kecil, Tuhan pasti akan kasih perkara yang jauh lebih besar. Kita setia dalam hal-hal yang kelihatannya, aduh apa ini Tuhan. Tapi saudara nanti akan melihat buah dari kesetiaanmu, saudara pasti akan merasakan. Makanya hidup itu sederhana, ya. Ikut Tuhan itu simple. Banyak orang itu ikut Tuhan itu dibikin bulat. Simple saja. Kalau saudara waktunya ibadah, ibadahlah dengan baik. Kalau kerja, kerjalah dengan baik. Kalau saudara punya waktu dengan keluarga, nikmatilah dengan baik loh. Semuanya itu sudah ada porsinya loh saudara. Ya kan? Makanya kadang orang itu perkara simple saja, orang itu tidak bisa ngelakuin loh. Loh saya tuh percaya begini loh saudara. Jangankan begitu ya. Anak saya kalau ngelakuin yang saya suruh, meskipun perkara simple misalkan, Ethan kalau Ethan makan atau Ethan lagi drawing gambar, TV-nya dimatiin. Loh, itu kan simple. Anak saya tiap kali gitu dimatiin. Seneng gak saya? Seneng. Perkara simple loh itu. Tuhan juga begitu. Tuhan kita ini Bapak yang baik. Kadang kita itu terlalu sibuk dengan apa ya? Dengan lahiriah kita. Saudara diberkati Tuhan, jangan membuat saudara ini jauh dari Tuhan. Tambah diberkati, tambah males. Percayalah, tidak lama itu sudah. Berarti saudara sudah tidak bisa. Makanya kalau saya boleh mengutip, ya ada salah seorang hamba Tuhan. Ada orang yang kuat kaya, ada orang kuat miskin loh. Miskin loh kuat. Kenapa? Ya itu tadi. Semakin miskin, semakin cinta Tuhan loh. Heran ya. Begitu diberkati, mulai jauh dari Tuhan. Tuhan mulai gak penting lagi sudah. Yang penting pekerjaanku Tuhan. Ini penghasilanku Tuhan. Dia gak sadar bahwa penghasilan semuanya itu dari Tuhan yang kasih.
Biasanya kalau sudah seperti itu, maaf, berarti hidupmu mulai jauh dari Tuhan. Makanya saya rindu, ya, sebentar lagi kita itu masuk ke akhir tahun. Kita akan Natalan lagi, ya. Setelah Natalan, tahun baru lagi, ya. Makanya saya rindu supaya kita semuanya, ya, semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Siapa yang mau melekat dengan Tuhan, saudara? Amin. Saya rindu sebelum kita pulang, ya, saya mau kita itu berdoa di hadapan Tuhan. 1-2 menit saudara berdoa di hadapan Tuhan. Dan saya yakin ibadah itu bukan berbicara ritual, tapi ibadah itu berbicara perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara pulang dari tempat ini, saudara pasti akan mengalami yang namanya terobosan. Saudara pasti akan mengalami yang namanya pemulihan. Yang sakit disembuhkan, yang mempunyai masalah diberikan jalan keluar, yang bekerja diberkati. Mari kita makin berdiri, saudara. Saya minta pemain musik bisa kembali. Mari buka tangan. 1-2 menit engkau berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini engkau kurang bersyukur dengan keadaanmu. Bersyukurlah. Mungkin selama ini engkau kurang mengerti mengenai rencana Tuhan. Belajarlah untuk taat. Mungkin engkau dalam keadaan sakit. Percayalah Tuhan pasti sembuhkan. Dan yakinlah bahwa yang Tuhan inginkan bukan apa yang kau punya, tapi hatimu yang Tuhan inginkan. Mari 1-2 menit kau berdoa di hadapan Tuhan. Terus saudara berdoa. Terus. Saya percaya saudara, ketika saudara berdoa di hadapan Tuhan, hidup saudara pasti akan mengalami perubahan. Engkau pasti akan mengalami terobosan. Mungkin pekerjaanmu sekarang ini mengalami masalah karena pandemi, tapi percayalah saudara bahwa Tuhan yang memegang kendali. Kalau Tuhan berkenan kepadamu, Dia sanggup membuka pintu-pintu yang lain. Sekalipun pintumu tertutup, Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang lain terbuka. Dan berkat itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Dan kau bisa berkata, Bapa, Engkau baik. Engkau Tuhan yang mengerti. Yang sudah berdoa, mari kita katakan, Tuhan Engkau gembala yang baik. Sekali
bahkan Engkau membaringkan kami ke rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Mulai dari awal tahun hingga akhir tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tentang kebaikan-Mu mengenai kami. Terima kasih atas kesehatan yang sudah Kau berikan. Terima kasih atas berkat yang sudah Kau nyatakan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang mengalami masalah Kau berikan jalan keluar. Bahkan yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tetap kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkati para pelayan-Mu pada malam hari ini. Pemain musik worship leader singer, semua yang terlibat Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan aku berdoa kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kiranya berkat-Mu Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kiranya anugerah-Mu Kau nyatakan lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka tangan-Mu saudara. Anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.